Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Kali ini kita masuk ke part 4 ya. Kita akan bahas 5 soal yang keempat, yaitu tentang eh, turunan. Oke, langsung aja ya. Kita akan langsung ke nomor 16. Jadi udah setengahnya nih. Jadi kita 5 soal berikutnya. Kita ke soal nomor 16. Soal nomor 16 soalnya cukup mudah sebenarnya jika Y sama dengan gitu ya. Y sama dengan dianya X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 2X dikurang 7. Maka pertanyaannya nilai Y aksen negatif 1 sama dengan berapa? Nah, jadi soal nomor 16 ini cukup mudah karena ini cuma nurunin sekali dengan fungsi polinom ya. Jadi fungsi polinom jadi cukup mudah nuruninnya. Jadi kita langsung turunin aja pakai turunan yang biasa. Y aksennya kita cari, Y aksennya sama dengan berapa nih? 4X pangkat 3 ya, pakai bentuk yang ini. Jadi kalau ada X pangkat N, maka turunan pertamanya adalah apa? N dikali X pangkat N min. Nah, terus kalau ada konstanta, tinggal 2 dikali X pangkat 3-nya nih, turunin. 3X pangkat 2 dikurangi konstantanya 2, turunan X-nya 1 ya. Kurangi 0 gitu ya, kan turunan 7-nya 0. Oke, berarti ini ya aksennya sama dengan berapa? Tinggal dirapihin 4X pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 2 dikurangi 2. Nah, yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah Y aksen negatif 1. Berarti dia tinggal dimasukin aja X-nya sama dengan min. Jadinya adalah 4 dikali min 3 dikurang 6 dikali min 1 pangkat 2 kurang 2. Ya. Jadi nanti bisa kita dapatkan adalah hasilnya adalah berapa nih? Min 1 pangkat 3 min 1 ya. Kalau dikali 4 jadi minus 4. Ini 1 dikali 6 minus 6 dikurang 2. Jadi jawabannya adalah minus 10 kurang 2. Begitu ya. Jadi nomor 16 ini soalnya cukup mudah. Yaitu tinggal diturunin terus masukin. Oke, soal selanjutnya nomor 17. Nomor 17 sedikit agak rada-rada effort dikit ya. Nomor 17. Tentang apa? Tentang garis normal, teman-teman. Jadi jika diketahui, jadi soalnya itu jika diketahui sebuah fungsi, katakanlah y-nya sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 1, maka garis normal, maka maksudnya mungkin di sini mintanya persamaan. Maka persamaan gitu. Garis normal. Jadi garis normal pada kurva tersebut ya, yang melalui gitu ya, yang melalui 1,-1 titik 1, negatif adalah. Nah, ingat-ingat nih garis normal tuh garis yang gimana? Jadi kalau saya bikin sketch gitu ya, jadi kalau saya punya curve-nya itu, misal saya punya parabola, terus ada persamaan garis singgung misal gitu. Persamaan garis singgungnya itu misal yang ini, misal persamaan garis singgung di titik ini. Oh, di sini lah, sini. Nah, maka yang disebut garis normal itu adalah bagian yang ini, yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, gitu ya. Nah, ininya itu yang di sini itu dinamakan titik singgung. Nah, titik singgungnya ini ya ini di titik ini nih, 1,1. Ini adalah yang kuning kurvanya. Nah, yang titik ininya itu ya ini. Jadi kita itu tujuannya adalah mencari gradiennya dulu. Jadi langkah pertama adalah apa?
garis normal tuh sebenarnya gampang. Persamaan garis normal tuh sebenarnya ya. Jadi persamaan garis normal. Ya namanya persamaan garis normal mah ingat aja gini, persamaan garis aja. Apa rumusnya? Y dikurang Y1 gitu ya rumusnya. Sama dengan M gitu kan, dikali X kurang X1 gitu aja. Nah, cuman si X1 Y1-nya adalah titik ini. Jadi Y dikurang negatif 1 gitu ya, sama dengan M. Nah, cuman yang jadi masalah kan M-nya. Nah, M-nya itu adalah M garis normal, MN lah saya sebut. M normal dikali X dikurang. Nah, berarti kita itu tujuannya sekarang adalah mencari berapakah MN. Di mana MN itu tegak lurus dengan M singgung. Nah, M singgungnya gimana? Kita cari dulu. Apa itu M garis singgung? M garis singgung itu adalah Y aksen pada saat X garis singgung. Dalam hal ini, X-nya itu yang mana? Ini X nih. Yang X itu yang depannya. Jadi X Y aksen 1. Jadi kita masukin, kita cari Y aksen 1. Berarti sama dengan berapa? Y aksennya sama dengan berapa? X ditambah 1. Nah, ini dimasukin pada saat X-nya sama dengan. Jadi masukin X-nya 1. Jadinya 2 dikali 1 ditambah. Jadi berapa? 3. Nah, itu namanya M garis singgung. Nah, M garis singgung ini cikal bakal untuk mendapatkan MN garis normal. Gradien garis normal. MS itu gradien garis singgung. Nah, kalau MN gradien garis normal. Nah, yang namanya MS itu tegak lurus dengan MN. Jadi yang namanya MS kalau dikali MN sama dengan negatif 1. Aturannya gitu. Nah, sehingga kalau pengen ditanya MN, rumusnya adalah minus 1 per MS. Jadi kalau MS itu sama dengan berapa? 3. Berarti kalau MN berapa? Min 1/3. Nah, min 1/3 ini dimasukin ke sini. Maka nanti bisa kita dapetin jadinya Y ditambah 1 sama dengan min 1/3 dikali X min 1. Nah, ini udah jawabannya. Cuman jadi masalah kan harus menyesuaikan opsi. Nanti 3-nya dikaliin ke atas. 3Y ditambah 3 sama dengan minnya dikaliin ke sana. Min X ditambah 1. Jadi min dikaliin ke sana, 3-nya dikaliin ke sana. Gitu. Tinggal rapi-rapihin aja. Jadi X-nya pindah ke sini jadi X ditambah 3Y. 3 dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 0. Sebenarnya cara paling apa ya? Cara kalau ada soal kayak gini sebenarnya bisa coba-coba. Caranya gimana? Caranya ke opsi ya. Ini alternatif ya. Alternatif. Jadi titiknya kan 1,-1. Masukin aja ke opsi mana yang dianya 1,-1. Jadi misal nih 1,-1 berarti 1. Ini min 1. Min 1 kali 3. Min 3. Tambah 1. Min 2. Tambah 2. 0. Oh 0 nih. Oh berarti dia melalui. Nah cuman yang jadi masalah nanti akan ada beberapa jawaban yang benar. Ya berarti kalau kayak gitu mah tetap aja dicek gradien garis normalnya. Jadi cari yang dia gradiennya min 1/3. Jadi ibaratnya cek tadi itu buat ngecek barang apa ya, cek apa ya namanya, cek ke kondisi awal. Jadi opsinya itu mereduksi opsi. Jadi kalau kalian masukin 1,-1 ke opsi kan dia ada opsi nih, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa gitu, D-nya apa nih. Masukin nih 1,-1 ke opsi. Ke opsi satu-satu. Nah, kalau misalnya dianya cocok, misal sama dengan 0 atau dianya cocok sama dengan sekian gitu, sama dengan min 2, misal X plus 3Y sama dengan minus 2. Cocok nih, oh berarti dia kemungkinan jawabannya, tapi harus semuanya dicek. Karena biasanya suka ada lebih dari satu atau syukur-syukur satu. Kalau cuma the only one ya itu jawabannya. Misal ini cocok, ini enggak, ini enggak, ya jawabannya A. Misal kalau misalnya ini cocok, ini ini enggak. Nah, berarti mau nggak mau kalian harus cari gradien. Alternatif sekali lagi saya bilang tadi ngecek ngereduksi ya. Jadi yang asalnya ada 4 opsi menjadi 2 opsi ya. Jadi syukur bisa 1 opsi sekaligus ya. Oke gitu, soal nomor 17. Jadi poinnya adalah persamaan garis normal itu ini persamaan garis biasa. Ya, persamaan garis biasa ini persamaannya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Cuman gradien garis normal itu harus nyari dari MS-nya. MS itu turunan pertama pada saat XS, itu pada saat 1. Dapat 3, masukin ke MN sama dengan min 1/MS. Ya, sip, oke. Nah, itu adalah soal nomor 17.
kata saya juga agak-agak effort dikit lah. Jadi agak panjang dikit, tapi yang lain-lainnya kan maksudnya ada yang dianya cuma 10 detik, ada yang dianya cuma 20 detik ya. Kalau tadi mungkin semenit lah. Menit atau ya, kalau lama 2 menit. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 18. Nomor 18 adalah tentang aturan rantai. Jadi turunan pertama Y sama dengan, nah tapi ini wah ini dahsyat nih. Ln kurung buka cos kurung buka X kuadrat dikurang X kurung tutup. Nah ini kurungnya ada banyak nih. Jadi gimana cara menyelesaikan soal ini? Turunan pertama ini adalah apa? Jadi turunan pertamanya adalah apa? Jadi kalau misalnya turunannya bentuknya adalah perkalian, dia harus pakai UV. Tapi kalau misalnya turunannya itu adalah sebuah fungsi, satu buah fungsi secara apa ya? Secara satu kesatuan, itu nuruninnya pakai aturan rantai. Contohnya gini. Jadi cara ngapain gini. Kalau saya punya ln X dikali cos 2X sama ln cos 2X, ini beda nih teman-teman. Kalau ln X dikali, jadi ln X, jadi si ln itu punya numerusnya X gitu. Jadi X ini miliknya ln gitu. Kalau 2X miliknya cos. Kalau cos milik siapa? Berdiri sendiri dia cos itu. Karena dia perkalian ini. Nah ini harus pakai UV. Nah tapi kalau bentuknya ln cos 2X, nah ini dia satu kesatuan. 2X ini miliknya cos ini miliknya siapa? Miliknya ln. Ya, nah ini salah satu fungsi yang dianya satu kesatuan. Jadi ini milik siapa? Milik si cos. Si cos milik siapa? Milik si ln gitu. Artinya cara nuruninnya alangkah lebih baiknya dari yang paling depan. Dan kalau ada pangkat dari pangkat. Jadi ini kita akan menurunkan beberapa hal. Yang pertama adalah ln-nya yang pertama kali kita turunin gitu ya. Jadi yang pertama kali kita turunin apanya? Ln-nya. Jadi yang ini adalah yang pertama. Terus setelah ini yang diturunin yang kedua yang mana? Yang ini saya kasih warna kuning adalah cos-nya. Setelah itu yang mana? Setelah itu yang segini. Ya, ini yang ketiga. Jadi di sini ada 3 buah fungsi namanya ya. Yang pertama adalah fungsi ln, yang kedua adalah fungsi cos, yang ketiga adalah fungsi X kuadrat ini. Gitu, ya. Jadi ada 3 fungsi itu yang digabung, namanya dikomposisi atau dicombine. Ya, jadi namanya inilah fungsi komposisi. Jadi kalau ada fungsi komposisi gini, dia pakai aturannya rantai. Terus gimana cara nuruninnya? Oke, sekarang kita akan turunkan. Jadi nanti cara nuruninnya Y aksen sama dengan apa? Y aksen sama dengan kita turunin yang biru dulu. Nah, dasarnya apa basicnya? Basicnya mah yang gini-gini aja, ln fx. Apa turunan ln fx? Ln fx itu turunannya adalah apa? 1/fx dikali f aksen. Berarti ini kalau ini apa? Ln anu. Nah, ini kan fx-nya ini kan. Fx-nya kan segini kan. Ln fx gitu kan. Nah, berarti namanya fx. Nah, si fx ini jadi 1/fx jadinya. Oh, berarti turunannya adalah 1/, anu gitu. 1/, anu itu 1/fx. Per fx. Efeknya apa? Segini. Efek itu adalah cos x kuadrat dikurang. Sampai sini oke. Dikali turunan dalamnya ya, turunan dalamnya yaitu turunan cos sendiri. Turunan cos itu sama dengan apa? Turunan cos itu sama dengan negatif sin ya. Ini masih nurunin ln ya. Jadi ln fx turunannya adalah ini. Jadi kalau saya punya Y sama dengan ln, turunannya adalah 1 cos bla 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 dikali turunan dalamnya. Turunan cos itu adalah min sin x kuadrat min x dikali apa? Dikali dalamnya lagi. Yang ini harusnya saya kasih warna ini ya. Saya kasih warna kuning. Jadi ini baru nulin ln-nya 1 bla 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 gitu. Nah si efek ini yang kuning ini saya turunin pakai warna kuning. Turunan cos itu apa? Min sin apa? Min sin x kuadrat
Terus dikali apa turunan yang orange. Nah, saya kasih warnanya biar beda maksudnya. Dikali 2x dikurang turunannya kan ini turunannya adalah ini, yang kuning, yang biru turunannya ini. Nah, gitu. Jadi dianya itu turunan pertamanya karena dia ada ln, jadi ln fx itu adalah seperefek kali f aksen. F aksennya apa? Oh, dalamnya turunin lagi. Cosnya turunannya apa? Min sin. Jadi turunin dari ln, turunin ke cos, turunin ke dalamnya gitu ya. Terus diturunin. Jadi udah deh beres, tinggal rapihin sih. Ya, jadi ini berapa nih? Misal minus mau dikaliin ke dalam sini boleh. Atau misal mau nggak dikaliin juga boleh. Jadinya misal minus 2x min 1 boleh gitu ya. Dikali apa? Dikali sin x kuadrat min x dibagi apa? Cos. Kayak gini tuh udah jawabannya. Cuman biasanya karena kalau pilihan ganda itu agak ngeselin tuh harus nyesuaiin opsi. Nah, ini bisa juga kita kaliin minusnya ke dalam, boleh ya. Nggak dikaliin boleh. Sekali lagi, sesuaikan dengan opsi. Misalnya ini kaliin ke dalam min 2x tambah 1 boleh, atau 1 dikurang 2x. Dikali apa? Ini kan sin per cos. Kalau sin per cos itu bisa ditulis sebagai tangen. Nah, gitu. Jadi, apa namanya? Kurang lebih seperti oke ya, jadi turunan pertamanya adalah 1 dikurang 2x dikali cos. Ya, sekali lagi, opsinya tergantung opsi kalau soal. Ya barangkali ada sin per cos gitu ya. Ya kan? Tahu ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi hati-hati dalam memilih opsi. Jadi turunannya udah jelas, tapi di sini opsinya ya yang harus disesuaikan. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi kalau ada turunan ln fx, jadi dianya seper fx f aksen. Kebetulan di sini itu disebut. Makanya tadi saya urutinnya adalah turunan pertamanya ini diturunin, yang kedua adalah ini, yang sip ya. Oke, itu soal nomor 18. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa nanti kita akan coba bahas sih di ini ya, dirasa kecepatan atau masih belum mudeng gitu ya. Oke gitu. Terus berikutnya adalah turunan implisit. Jadi tadi itu turunan aturan rantai. Nah, sekarang nomor 19 adalah turunan implisit. Jadi turunan implisit itu yang y kuadrat dikurang e pangkat xy ditambah 5 sama dengan 0. Maka y aksennya berapa? Jadi y aksen itu disebut juga dy dx-nya berapa? Dy dx-nya sama dengan. Jadi turunan ini disebutnya turunan implisit ya. Jadi turunin aja. Tapi setiap turunan itu selalu ada variabelnya dibagi dx. Nggak harus dx sebenarnya. Cuman biasanya dia pengennya adalah dy dx. Jadi contohnya gini. Jadi langkah pertama yang kita kerjain apa ini? Turunan y kuadrat itu apa? Y pangkat 2 turunannya apa? 2y. Nah, tapi setiap diturunin itu selalu ada 2 dy dx. Jadi bisa bisa lihat di video sebelumnya ya. Saya pernah bahas pokoknya tentang yang begitu. Jadi kalau misal saya punya y kuadrat sama dengan x, turunannya berapa gitu ya. Nah, biasanya kan kalau bisa dipindahin ya pindahin aja gitu kan. Terus abis itu diturunin ya. Jadinya adalah y-nya sama dengan setengah x pangkat min setengah, atau nanti jadinya 1/2 dikali 1/akar x. Saya percepat ya. Jadi 1/2 akar x. Nah, hasil ini itu bisa diperoleh sebenarnya dengan cara nurunin ininya. Jadi 2y dikali dy dx gitu. Nah, kalau x turunannya apa? Tuh, dikali dx dx. Ya, karena variabel yang turuninnya x. Jadi dx itu berapa? Dx itu 1. Ya udah selesai. Jadinya adalah kalau ditanya dy dx berarti sama dengan apa? Ini kan coret. 1/2. Nah, y-nya sendiri sama dengan apa? Akar x. Nanti jadi ini boleh kayak gini juga ya. Jadi poinnya adalah kalau saya punya turunan y kuadrat adalah 2y dikali turunan terhadap apa dia? Turunan y-nya ya. Kalau boleh lah y aksen lah gitu.
dy dx. Nah, dikurangi apa? Nah, ini ada e pangkat xy. E pangkat xy itu, jadi kalau ada e pangkat sesuatu, e pangkat x turunannya itu akan selalu sama. Turunannya akan selalu sama ya. Jadi kalau saya punya e pangkat xy, turunannya apa? E pangkat xy. E pangkat xy. Tapi harus dikali turunan dalam. Apa turunan dalamnya? Xy. Karena xy ini adalah fungsi kan. Turunan xy itu gimana? Nah, ini bisa misalin pakai UV ya. Turunan xy. Jadi U-nya sama dengan apa? Jadi kita pakai oret-oret. Jadi saya pengen nurunin si xy. Jadi dikali turunan xy. Cuman gimana cara nurunin xy? Nah, ini cara nurunin xy-nya adalah kali. Jadi kita pakai permisalan, misal U-nya sama dengan X gitu ya, V-nya sama dengan Y. Sehingga nanti yang namanya turunannya, turunan U aksennya itu sama dengan apa? 1. Nah, kalau ini turunannya apa? Turunannya adalah, atau ini saya misalin aja lah, gini ya, nanti langsung aja ya. Nah, jadi karena ini itu adalah UV, jadi kalau saya punya UV aksen itu kan turunannya apa? U aksen V ditambah U aksen kan gitu ya. Nah, nanti kita turunin nih U aksen. Turunan U itu apa? Turunan U itu apa? 1, ya enggak? Turunan U itu apa? 1. Tapi ada dx dx-nya. Masih ingat yang tadi? U aksen V. V-nya apa? V-nya Y. Ditambah, kan rumusnya gitu ya. UV aksen. U-nya apa? X. V aksennya apa? Ini. Turunannya adalah 1. Nah, tapi yang diturunin apa? Y. Berarti apa? Y. Set. Karena ini konstanta, yang 5 turunan 5 sama dengan. Udah deh. Jadi tinggal kita keluarin sih dy dx-nya. Ini kan dx dx-nya kan 0 ya. 0, 1 kan ya. Dx dx kan bisa dicoret. Berarti nanti jadinya adalah 2y dy dx gitu ya. Sama dikurang e pangkat xy dikali apa nih? 1 kali y gitu ya. Nah, ini ditambah x dy dx gitu ya. Sebenarnya ini kalau mau dikaliin langsung juga boleh, cuman saya biar bertahap aja deh. Jadi mau dikaliin langsung ini ke sini juga boleh ya. Jadi kalau saya kaliin jadi apa nih? dy dx dikurangi ini, kalau dikali jadinya adalah y dikali e pangkat xy ditambah ini, kalau dikali jadi apa? X dikali e pangkat xy tapi y dx sama dengan 0. Nah, nanti si dy dx-nya dipindahin, si minusnya kita pindahin ke kanan ya. Jadi si dy dx-nya kita keluarin, dx-nya kita keluarin. Ini yang ada dy dx, sisanya adalah 2y. Ini ada dy dx, sisanya adalah itu tambah x kali e pangkat xy. Gitu ya. Nah, terus apa lagi? Terus sama dengan y dikali e pangkat xy. Udah deh, tinggal kita pindahin si dy dx-nya. dy dx berarti sama dengan ini, pindahin ke bawah. Jadi pembagian. Jadi jawabannya adalah y dikali e pangkat xy dibagi per 2y ditambah x dikali e pangkat xy. Ini jawabannya. Jadi ini adalah turunan implisit ya dari fungsi yang diatur. Oke, gitu teman-teman. Ya, ini namanya turunan implisit dari soal nomor 19. Oke ya, ini harus cepat nih nulisnya. Gak usah sambil ngomong, bisa kok, menit 2 menit. Nah, ada soal yang 10 detik, jadi saya yang kurangin waktu dipakai untuk dalam. Atau mau ini di skip dulu boleh. Kalau saya sih mungkin saya skip dulu ya. Jadi strateginya itu kerjakan yang gampang aja dulu. Yang 10 detik kerjain. Nah, baru sisanya kita ulik. Karena siapa tahu ya kalau waktunya habis bisa nembak sisanya. Tapi sayang kalau yang gampang atau yang kitanya bisa malah nembak. Oke, gitu deh. Nah, itu soal nomor berapa? Nomor 18. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 19 itu ya. Nomor 19. Selanjutnya adalah ini adalah di sesi yang keempat ini terakhir adalah soal nomor 20.
soal nomor 20. Apa nih soalnya? Oke, kita akan cek prediksi soal kali ini. 20 itu adalah Y, diketahui adalah Y sama dengan itu. Jadi pertanyaannya adalah diketahui ada sebuah fungsi, katakanlah Y, Y-nya sama dengan E pangkat min X sin X dikali ya, dikurangi setengah X kuadrat, maka nilai, bukan nilai sih, turunan kedua Y double aksen sama dengan berapa? Nah, ini adalah turunan tingkat tinggi. Jadi judulnya itu turunan tingkat tinggi. Ya, turunan tingkat tinggi itu turunan yang kesekiannya. Jadi ini 2 kali nurunin. Nah, oke. Nah, gimana cara nuruninnya? Ya udah, kita langsung aja. Ini bentuknya perkalian. Berarti kalau perkalian dia nuruninnya harus pakai apa? Pakai UV ya. Jadi ini harus tak misalin U, ini harus tak misalin V. Kalau ini pengurangan, jadinya ini masing-masing aja ya. Masing-masing. Ini bisa langsung ya. Nah, ini bisa langsung. Nah, yang jadi masalah itu adalah UV ini. Nah, teman-teman boleh kayak tadi ya. Jadi dimisalin dulu. Misal ngotret dulu lah. Misal U-nya sama dengan apa? U-nya adalah E pangkat X. Berarti kalau U-nya E pangkat min X, nah ini termasuk soal yang ini ya, agak lama kemungkinan. U aksennya adalah apa? E pangkat min X, E pangkat min X dikali negatif 1, karena turunan min X-nya adalah negatif 1. Nah, gitu ya. Kali min 1, tapi saya taruh depan ya, boleh ya, biar cepat. Nah, habis itu V-nya adalah apa? Sin X. Nah, berarti kalau sin X, turunan V-nya berapa? Cos X. Oke, sip ya. Jadi, tahu ya kenapa ini ada min satunya ya? Karena ada turunan dalamnya, ini 4. Dan min X adalah. Oke, udah kayak gini tinggal kita susun, yaitu Y aksen. Nah, jadi kalau saya tanya Y aksen, turunan Y itu sama dengan apa? U aksen V. Ingat ya rumusnya ya, kalau bentuknya perkalian, U aksen apa? V ditambah U V aksen. Jadi U aksen V ini ke sini dia. Berarti minus E pangkat sin X dikali sin X U aksen V ditambah U V aksen tambah U V aksen. Berarti E pangkat min X kali cos dikurang setengah X kuadrat. Nah, ini setengah X kuadrat turunannya apa? Setengah dikali 2X ya. Betul? Sama dengan apa? Kan ini turunannya 2X kali setengah. Jadi min X, boleh nggak langsung min X? Boleh ya. Ini mah gitu ya. Oke, udah. Ini baru turunan pertama. Ternyata ini baru turunan, namanya turunan. Nah, yang diminta turunan kedua. Berarti ini harus diapain lagi? Dimisalin lagi. Nah, cuman setidaknya saya udah bisa nyontek di sini. Jadi kalau saya punya turunan E pangkat sin X, itu hasilnya pasti ini. Jadi kalau saya punya turunan E pangkat sin X, E pangkat min X sin X, ini turunannya pasti ini. Ya enggak, turunannya. Ya kan? Jadi tinggal nyontek aja sebenarnya. Jadi yang diminta itu adalah apa? Turunan ini kan? Turunan ini. Maka nanti turunan ini itu sama dengan apa? Y double aksen sama dengan gitu ya. Nah, ini minus E pangkat kan? E pangkat min X sin X. Ini kan udah kita turunin. E pangkat min X sin X itu turunannya adalah ini. Jadi nanti kita tulisin lagi. Jadi E pangkat jadi hasilnya min E pangkat min X, kebayang nggak gitu? Jadi ininya ditulis lagi, min E pangkat X sin X ditambah E pangkat min X cos. Nah, gitu. Nah, ini itu adalah turunannya si ini. Nah, sekarang yang jadi masalah itu turunannya si ini. Jadi turunannya yang ini, kan ini harus diturunin. Nah, ini turunannya jadinya gini. Ya. Nah, sekarang turunan yang ini nih.
jadinya gimana? Nah, ini kan kita belum tahu. Nah, kita misalin. Nah, jadi U-nya sama dengan apa? U-nya adalah E pangkat min X. Berarti nanti U aksennya sama dengan apa? Kayak tadi lagi ya, min E pangkat min X. V-nya sama dengan apa? Cos X. Turunan V aksennya berapa? Min sin X. Nah, untuk yang ini, kita turuninnya pakai manual, ditambah sini dianya turunannya. Nah, ini yang mau saya tulis. Jadi E pangkat min X cos X itu turunannya apa? U aksen V, berarti jadinya adalah E pangkat min X cos X, U aksen V, ditambah U V aksen. Karena V aksennya minus, berarti jadinya minus ini. Minus E pangkat min X sin X. Set, gitu ya. Dikurangi, turunan X-nya berapa? 1. Gitu. Jadi kebayang ya. Jadi tricky banget. Pasti ini panjang banget kalau mau manual ya. Karena 2 kali turunannya. Gitu deh. Nah, nanti jadinya seperti apa nih? Kayaknya sih bakal unik sih bentuknya. Jadi ini tinggal kita rapi-rapiin. Minus kali minus jadinya apa? E pangkat min X sin X. Minus kali minus jadinya minus E pangkat min X cos X. Minus E pangkat min X cos X. Minus E pangkat min X sin X. Dikurang 1. Nah, ternyata bagian yang ini sama yang ini bisa saling, maka nanti hasilnya adalah apa? Minus, ini kan sama nih, jadi kayak min ayam min 2 ayam. Ayamnya apa? Ayamnya ini kan kurang. Mantap juga nih. E pangkat min X sin X, turunannya apa? Kayak gitu. UV aksen, dimintanya turunan kedua ya. Jadi yang ini diturunin lagi. Nah, ini udah ada di sini. Jadinya ini turun. Ini tak tulis ulang bagian ini. Bagian X ke sini ya. Tip gitu deh. Sambil saya cek-cek dulu ya. Jadi kalau ada takutnya ada koreksi dari saya, silakan komentar aja. Jadi saya akan, sejauh ini sih oke. Oke, sejauh ini sih udah oke ya. Oke, tip. Di jawabannya kurang lebih itu turun Pak ya. Oke, cukup ya teman-teman. Di sesi kali ini ada agak lama nih, di setengah jam saya. Jadi 5 soal yang kedua di part yang keempat ini ternyata soalnya agak meningkat. Jadi soal-soal yang kayak gini dihindari dulu aja. Maksudnya itu dihindari itu di skip dulu, kerjakan dulu yang gampang. Nah, baru teman-teman bisa kerjakan soal ini di akhir-akhir ya. Di akhir itu waktunya habis ya. Jadi kalau misalnya nggak keburu ya yang panjang gini ya tembak ya. Tapi mudah-mudahan jangan-jangan soalnya bisa ya. Itu. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan chat di komen dan nanti mudah-mudahan akan saya balas ya. Dan nanti kita akan coba bahas di pertemuan di Zoom kalau ada yang sulit. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.